Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Miss Venus video. In this video we are gonna kita akan membahas soal penilaian akhir semester 1 bahasa Inggris kelas 8 tahun 2019 sampai 2020. Nah, ini baru part 1 ya. Jadi part 2-nya tunggu di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja di nomor 1. Nah, ini kita ada gambar ya, sepertinya ini lagi senam atau olahraga, ini kurang jelas juga. Kita langsung baca saja. This is Miss Sinta's art class. Ini adalah kelas seninya Bu Sinta. Kemudian Bu Sinta bilang, "Oke, kelas, look at me now." Baik, semuanya lihat saya. The next movement will be like this. Gerakan selanjutnya akan seperti ini. Move your right hand like this. Gerakkan tangan kananmu seperti ini. I'll repeat. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4. Kemudian now try to do that. Sekarang silakan lakukan gerakan tadi ya, maksudnya. Come on. 1, 2. Ayo. 1, 2, 1, 2. Pertanyaan nomor 1, Miss Sinta says the underline expression in order to. Nah, Bu Sinta mengungkapkan ekspresi yang digarisbawahi, yaitu yang ini, in order to, untuk apa? Ini intinya tujuan ya. Nah, kalau A, get the teacher's attention, untuk mendapatkan perhatian guru, kurang tepat ya, ini malah lebih ke meminta perhatian siswa. Kalau B, give the students attention, memberikan perhatian siswa. Ini juga kurang tepat. Kalau C, attain the students attention. Nah, ini baru benar. Mendapatkan perhatian siswa. Attain ini sama dengan mendapatkan ya. Kalau D, express the teacher's attention, itu mengekspresikan perhatian siswa. Kurang tepat. Nomor 2, ini teks untuk nomor 2. Mr. Anto, Pak Anto adalah English teacher, guru bahasa Inggris. He entered his class, dia masuk kelas. The students, siswa, still busy with their own affair, masih sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kemudian Mr. Tanto wants to draw the students' attention, ingin mendapatkan perhatian siswa. Nah, kira-kira what will Mr. Tanto probably say? Apa yang Pak Tanto lakukan atau katakan untuk mendapatkan perhatian siswa? Kalau tadi nomor 1, look at me now. Kalau yang ini bagaimana? How interesting class it is. Ini kurang tepat karena artinya betapa menariknya kelas ini. Kurang. Kalau B, please walk together silently. Mohon kerjasama dengan tenang. Kalau C, stop writing and start reading, itu berhenti menulis dan berhenti membaca. Kalau yang C, may I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatianmu? Nah, yang ini baru ungkapan untuk meminta perhatian. Kemudian nomor 3. Nah, teks berikut untuk nomor 3 dan 4. Dear students, siswa semuanya, your next assessment is to make a video about procedure text. Tugasmu selanjutnya adalah membuat video mengenai teks prosedur. Pertama, decide your group, putuskan siapa anggotamu. Nah, each group consists of 3 people. Setiap grup berisi 3 orang. Dan kemudian choose the topic, pilih topik, prepare the material needed, dan kemudian persiapkan materi yang dibutuhkan. Kemudian next, divide the job for each member. Bagi tugas untuk setiap member. And record it, dan kemudian rekam. Before you record, sebelum kamu merekam, make sure, pastikan that there is no other activity, tidak ada aktivitas lain in your recording process, dalam proses perekaman tadi. Oke, have you got it? Sudah paham? Nah,
Nomor 3 pertanyaannya, the teacher is titik-titik dengan saying have you got it. Dengan mengatakan have you got it, sudah paham. Nah, teacher ini ngomong apa sih? Nah, kalau A itu checking the students understanding. Guru mengecek pemahaman siswa. Nah, ini udah benar ya. Mengecek pemahaman siswa dengan have you got it, sudah paham, sama seperti do you understand, seperti itu. Nomor 4, di sini ada kutip salah satu kalimat dari teks ini ya. Before you record, sebelum kamu merekam, make sure, pastikan that there is no other activities, bahwa tidak ada kegiatan lain. Nah, the underlined words, kata yang digarisbawahi, have a similar meaning to, punya, similar itu mirip ya, meaning itu arti, berarti punya arti yang sama dengan yang mana, antara A, B, C, dan D. Make sure itu memastikan. Oke, kalau A itu artinya surely, berarti dengan pasti, kurang tepat. Make certain, ini juga memastikan, berarti yang benar adalah B. Sedangkan C itu make something, itu membuat sesuatu ya. Kalau yang D, questionable thing, itu berarti hal yang dapat dipertanyakan. Nah, oke. Selanjutnya nomor 5. Ini ada teks lagi, dan teksnya untuk nomor 5 dan 6. Ada guru dan Rauzan. Si teachernya bilang, well done Rauzan. Nah, well done itu apa ini? Kemudian kalian bisa tahu kata well done dengan kalimat selanjutnya. You have good handwriting. Kamu punya tulisan yang bagus. Kemudian your answer is all correct. Semua jawabanmu benar. And you finish the task in a short time. Dan kamu menyelesaikan tugas dengan singkat. Short time ya. Kemudian if you continue being good, jika kamu terus rajin, you must be successful. Kamu pasti akan sukses when you are grown up, ketika kamu sudah dewasa nanti. Nah, kira-kira Bu Guru tadi bilang well done, kemudian dipuji dengan pekerjaannya yang bagus, cepat, tulisannya bagus juga. Kira-kira Rauzan menjawab apa ya? Titik-titik di sini. Tapi kita lihat nomor 5 dulu. The teacher says well done. Guru mengatakan well done because, karena she wants to show her, dia ingin menunjukkan her apa? Terhadap Rauzan. Nah, berarti seperti pujian ya. Berarti penghargaan. Nah, atau apresiasi terhadap Rauzan. Berarti yang benar yaitu yang mana? Yang menunjukkan apresiasi. Nah, yang ini ya, appreciation. Kalau A menunjukkan pemahamannya juga kurang tepat. Untuk menunjukkan ini ya, attention, perhatiannya juga kurang tepat. Kalau yang D untuk menunjukkan pendapatnya juga kurang tepat. Karena well done itu bisa diartikan dengan seperti good job, bagus, seperti itu. Kemudian nomor 6, the right expression for Rauzan to reply the teacher is. Nah, ini tadi jawabannya untuk dialog ini apa kira-kira? Nah, ini tadi kan dia dipuji, nilainya bagus, tulisannya bagus. Pastinya kalau dipuji jawabannya terima kasih. Mana yang terima kasih? Yang B, thank you. Selanjutnya nomor 789. Ini untuk untuk question nomor 7, 8, dan 9. Di sini ada Randy dan Eko. Today's activity is very interesting. Kegiatan hari ini sangat menarik. We can observe how liquid, kita bisa mengobservasi bagaimana cairan bereaksi terhadap panas. Kemudian perubahan ini berbeda-beda, various,
for every liquid, setiap cairan. What do you think, Eko? Apa pendapatmu, Eko? Nah, kemudian si Eko menjawab, I think so, aku juga berpikir begitu. We enjoy this time, don't we? Kita sangat enjoy atau menikmati aktivitas hari ini, bukan? Nah, nomor 7 pertanyaannya, what did Randy say? Apa yang Randy katakan? To ask for his friend's opinion, untuk meminta pendapat temannya. Nah, dari dialog tadi si Randy bilang, what do you think? Apa pendapatmu, Eko? Berarti jawabannya yaitu yang B. What do you think? Kita lihat dialognya saja. Kemudian nomor 8, based on the text, berdasarkan teks, we can conclude, kita dapat menyimpulkan bahwa they were studying, mereka sedang belajar apa? Ini tadi tentang reaksi liquid cairan terhadap panas ya. Kira-kira pelajaran apa yang masuk materi itu? Ya, physics atau fisika. Kalau English bukan, liquid apalagi, atau D, eksperimen. Yang benar adalah yang B, physics atau fisika. Kemudian nomor 9, from the text we know that, dari teks kita tahu bahwa A, Randy doesn't like the activity, Randy tidak suka aktivitasnya. Ini tidak tepat karena di sini Randy bilang sangat menarik. Kemudian yang B, liquid doesn't react to fire or heat. Cairan tidak bereaksi pada panas. Ini di sini ada, jadi bukan. Kemudian yang C, Eko has the same opinion with Randy. Eko punya pendapat yang sama dengan Randy. Kita lihat, tadi Randy bilang, bagaimana pendapatmu, Eko? Dia menjawab, I think so, aku juga berpikir demikian. Nah, berarti pendapat Eko sama dengan Randy. Nah, yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 10. Ada teks lagi. Ada Benny dan Rico, kita baca, although kentung is fat, meskipun kentung itu fat itu gemuk, kentung ini nama orang, he is an expert at playing egrang, dia ahli dalam bermain egrang, so he must be able to win the competition. Jadi dia pasti bisa memenangkan kompetisi ini. Kemudian Rico, yes, I think so, aku juga berpikir begitu. Kemudian nomor 10 soalnya, ini ada teks dari dialog, he is an expert. The underlined word, kata yang digarisbawahi ini yang expert, means that, berarti bahwa he is very, dia sangat apa? Ya, kalau expert itu artinya ahli, berarti dia sangat skillful. Skillful itu bertalenta ya, penuh skill seperti itu ya. Tapi kalau ada an-nya, ini berarti dia tidak bertalenta. Apalagi yang A itu incompetent, berarti tidak kompeten. Kemudian kalau extremely itu artinya sangat, berarti yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor 11, the people in the text, orang-orang di teks dialog ini ya, are talking about kentung, membicarakan mengenai apanya kentung untuk bermain egrang. A, ability atau kemampuan, B, opinion pendapat, C, possibility atau kemungkinan, atau D, willingness keinginan. Yang lebih tepat yang kemampuan ya, karena ini tadi si Benny membicarakan tentang si kentung walaupun gemuk dia bisa main egrang.
Seperti itu. Oke, untuk nomor 12, Dinda is ready to go to school. Dinda sudah siap pergi ke sekolah. Her mom, ibunya, has given her pocket money. Sudah memberikan dia sangu atau uang jajan. She is a polite girl. Dia itu anak yang sopan. She thanks her mom. Dia berterima kasih pada ibunya. And now, sekarang, she is waiting for. Dia menunggu her father to come out of his room, untuk keluar dari kamarnya. Kemudian dia untuk mengatakan goodbye pada ayahnya. Nah, kira-kira di sini yang tepat untuk mengisi bagian ini adalah yang mana? Oke, lihat kita di sini ada is, sudah ada kata kerja to be. Jadi kalau dipasangkan dengan modal seperti will, can, itu tidak bisa. Jadi tinggal ada C dan D. Nah, lalu harus able atau going. Nah, able sendiri itu artinya seperti can. Jadi jika menggunakan can itu kemungkinannya ada yang mungkin dilakukan, ada yang tidak dilakukan. Jadi kurang pasti. Makanya able juga tidak maksud saya kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat adalah going. Jadi she is going to say goodbye to him. Karena going itu biasanya menunjukkan aktivitas yang pasti akan dilakukan. Terutama ini tadi sebelum kalimat ini sudah disebutkan kegiatan apa, dan akhirnya sampai menuju ke kalimat ini yang pastinya si Dinda ini akan mengatakan goodbye pada ayahnya. Lanjut nomor 13. Ini mengisi bagian rumah lagi ya. Dikatakan di sini, if you live in a big city, jika kau tinggal di kota besar, kamu menikmati menerbangkan sebuah layang-layang. Sedangkan whereas in a village, di dusun atau di desa, you can find a large field, kamu bisa menemukan tanah lapang, and strong wind to play it, dan juga angin yang kuat untuk memainkan layang-layang tersebut. Nah, di sini dikatakan can. Nah, pasti di sini tidak bisa. Berarti cannot ya, tidak bisa menikmati menerbangkan layang-layang. Oke, berarti selanjutnya nomor 14. Oke, ini ada teks lagi, ini mengisi bagian rumah lagi. Oke, lihat, this is a picture when I was in kindergarten. Ini adalah gambar ketika saya masih kindergarten atau TK ya. My father taught me, ayahku mengajarkan saya, how to tie, bagaimana mengikat my shoelaces, bagaimana mengikat tali sepatu, because, karena saya mengikat tali sepatu sendiri. Jadi di sini kata yang tepat adalah tidak bisa. Nah, di sini yang berarti tidak bisa yang mana? Oke, yang A dan C. Loh, tapi kenapa ada dua? Oke, kita lihat kata kerja di sini. Di sini diketahui ini adalah gambar ketika saya masih TK. Berarti ini adalah kejadian di masa lampau, bukan? Berarti kalau kejadiannya di masa lampau atau masa lalu, kita menggunakan bentuk can yang masa lampau, yaitu bentuk kedua dari can, berarti cannot bukan, jadi yang benar adalah couldn't, seperti itu. Selanjutnya nomor 15. Nih ada gambar ya, ada cewek, cowok, employee restroom. Ini dikatakan kamar mandinya karyawan. Seperti itu. Kemudian di sini tertulis when Joko and Chiki were in Jogja Transmart with all classmates to see a national movie. Ketika Joko dan Chiki ada di Transmart Jogja dengan semua teman sekelasnya to see a national movie, untuk menonton movie, Joko wanted to go to a restroom. Joko pengen pergi ke belakang atau restroom ya, toilet seperti itu. He chose to
he chose the left side. Dia memilih left itu kiri ya, berarti dia memilih di bagian kiri, sedangkan di bagian kiri ini adalah perempuan, bukan? Sebelah kanannya baru yang laki-laki. Kemudian when he got closer, ketika dia sudah dekat, maksudnya dekat dengan to the door, pintunya, Jackie reminded Joko something. Jackie mengingatkan Joko sesuatu. Nah, pertanyaannya, what did Jackie probably say to Joko? Kira-kira apa yang dikatakan Jackie pada Joko? Nah, oke. Kita lihat A. Please be quick. Tolong cepat ya. Kurang tepat. Kalau B, don't be too long. Jangan terlalu lama. Ini hampir mirip artinya, jadi kurang tepat. Karena tadi ini siapa? Jokonya salah masuk. Kalau yang C, you shouldn't be in the right side. Kamu seharusnya tidak di bagian kanan. Ini salah ya, karena harusnya emang di sebelah kanan. Berarti yang tepat pasti yang D, yaitu you shouldn't be in the left side. Kamu seharusnya tidak di bagian kiri ruangan atau ruangan perempuan. Selanjutnya nomor 16 dan 17. Ini ada dialog Pak Solihan. Kids, anak-anak, this is a picture of Kevin Sanjaya. Ini adalah gambar Kevin Sanjaya. He is the world best player of badminton. Dia adalah pemain terbaik badminton di dunia. I'm sure, aku yakin that you all will be able to be a world champion. Saya yakin kalau kamu akan menjadi seorang champion, itu pemenang ya, seperti dia, like him, seperti dia. If you do what I say, jika kamu mengerjakan atau melakukan apa yang saya katakan. And don't do what I ban you. Dan jangan melakukan apa yang saya larang. Oke, in this training center, di pusat training ini, maksudnya tidak melakukan apa yang saya larang di center atau pusat training ini. Kemudian, do you understand my words? Apakah kalian paham? Nah, pertanyaannya, from the text, dari teks, we know that Mr. Solihan is, kita tahu bahwa Pak Solihan itu sure, yakin bahwa suatu hari the kids are, anak-anak akan menjadi pemenang dunia. Nah, berarti karena tadi going itu kepastian ya. Tapi karena ini semacam harapan, jadi ini masih kurang pasti. Jadi yang lebih tepat adalah able. Are able? Oh, sorry. Oke. Karena di sini ada be, berarti sebelumnya harus ada to. Jadi yang ada to di belakangnya adalah ya, are going to be a world champion, akan menjadi pemenang dunia. Sedangkan untuk must be able ini harusnya ditambahkan to. Kemudian able juga harus ditambahkan to. Kalau willing ini artinya adalah menginginkan. Jadi kurang tepat ya. Di sini yang tepat adalah akan. Berarti are going to be. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 17, it seems that Mr. Solihan, sepertinya terlihat bahwa Pak Solihan ini adalah apa? Kalau dilihat tadi dia bekerja di training center ya, pusat training, berarti dia ini seorang pelatih. Ya, pelatih ini apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, pelatih apakah lover? Lover itu pecinta ya.
trainer. Nah, ini orang yang mentraining. Nah, benar berarti yang ini mentraining ya. Oke, selanjutnya nomor 18, 19 dan 20. Dear friends, teman-temanku tersayang, we must not be late to school. Kita tidak boleh telat ke sekolah. We must come on time. Kita harus datang tepat waktu ke kelas and to the flag ceremony. Dan saat flag ceremony atau upacara bendera. If we're late, jika kita telat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in. Kita tidak boleh masuk until the security guards, hingga Pak Security give us permission, memberi kita izin. We must sign a paper. Kita harus tanda tangan di sebuah kertas before we come to class, sebelum kita masuk kelas. If we cannot come on time, jika kita tidak bisa datang tepat waktu karena alasan apapun, we must hand in a notice. Kita harus mengumpulkan sebuah intinya surat ya, atau pemberitahuan from our parents, dari orang tua kita, to the principal, kepada kepala sekolah. Kemudian we must obey the rule. Kita harus mematuhi peraturan, so that sehingga our class will be a comfortable place. Sehingga kelas kita akan menjadi kelas yang nyaman for us to learn, untuk kita belajar. Nah, thanks a lot for your cooperation. Terima kasih atas kerjasamanya. Pertanyaan nomor 18. Based on the rule, berdasarkan rule atau peraturan tadi, the student, siswa, arrive at school atau tiba di sekolah, punctually itu tepat waktu. Berarti harus tepat waktu ya. Oke, ini yang menunjukkan harus yang mana. Nah, ini gampang ya, karena kebanyakan ada not-nya. Berarti yang tidak ada kata not-nya itu menunjukkan must atau harus. Berarti ought to. Nah, selanjutnya nomor 19. What must the students do? Apa yang seharusnya siswa lakukan if they can come to the class? Jika mereka tidak bisa datang ke kelas. Nah, tadi dikatakan jika kita tidak bisa on time untuk alasan apapun, kumpulkan notice atau pemberitahuan dari orang tua ke kepala sekolah. Nah, jawabannya yaitu kalau A, collect a notice, mengumpulkan pemberitahuan dari orang tua. Ini kurang lengkap. Kalau B, hand in a notice from the principal, menyerahkan sebuah pemberitahuan dari kepala sekolah. Ini kurang tepat juga. Kalau yang C, get the notice from the principal, dapatkan pemberitahuan dari kepala sekolah for their parents, untuk orang tua mereka. Ini kebalik. Yang D, submit a notice from their parents, mengumpulkan pemberitahuan dari orang tua to the headmaster, kepada kepala sekolah. Headmaster ini sama dengan principal ya, kepala sekolah. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 20. Thanks a lot for your cooperation. Terima kasih atas kerjasama Anda. Nah, your ini merujuk ke siapa? Pasti pembaca, bukan? Dan tadi terlihat bahwa ini adalah surat untuk friends dan pengirimnya adalah dewa. Berarti jawabannya yang benar adalah D. Dewa classmate atau teman-teman dewa sekelas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 21 sampai 22. Rina always sees Anton in front of the school gate every Monday. Rina selalu melihat Anton itu berada di depan sekolah
maksud saya adalah gerbang sekolah ya, setiap Monday atau setiap hari Senin. Nah, kemudian she also often sees the teacher, dia juga sering melihat gurunya, advises him atau menasihati Anton, and he always gets punishment after that, dan dia selalu mendapatkan punishment atau hukuman setelah itu. Nah, Rina feels pity on it. Rina merasa kasihan. Nah, maksudnya ini kasihan terhadap itu atas kejadian yang selalu menimpa si Anton. Kemudian when Rina met Anton, ketika Rina bertemu dengan Anton, she said something to him. Dia mengatakan sesuatu padanya. And he promised her, dan dia berjanji pada Rina that he would not be late anymore, bahwa dia tidak akan telat lagi. Kemudian pertanyaan nomor 21, what did Rina likely say to Anton? Apa yang Rina kemungkinan katakan pada Anton? Nah, sepertinya yang merujuk gini ya. She said something, dia mengatakan sesuatu pada Anton. Nah, sesuatunya ini kira-kira apa? Sehingga dia berjanji pada si Rina agar dia tidak akan telat lagi. Kita lihat jawaban A. Please stop coming on time every day. Nah, ini malah disuruh berhenti datang tepat waktu. Jadi kurang tepat. Kalau yang B, are you happy to be late all the time? Apakah kamu senang datang telat setiap hari, setiap waktu? Atau C, you shouldn't be late anymore. Kamu seharusnya tidak telat lagi. Anymore itu bisa berarti again atau lagi. Atau yang 4, maybe you can be late again. Mungkin kamu bisa datang telat lagi. Wah, ini malah kurang tepat. Berarti yang lebih tepat adalah saran Rina agar dia tidak telat lagi gitu. Kemudian nomor 22, Rina feels pity on it. Rina merasa kasihan padanya, pada kejadian itu. Nah, the underlined word atau kata yang digarisbawahi ini merujuk apa atau maksudnya yang mana? Maksudnya Rina itu merasa kasihan pada apa? Nah, kalau dilihat di sini tadi sudah dijelaskan si Rina itu merasa kasihan ya atas kejadian yang ditimpa oleh Anton. Nah, kira-kira kejadian apa itu? Nah, kalau A, something happens to Anton every Monday. Sesuatu terjadi pada Anton setiap hari Senin. Atau B, Anton selalu di depan mana ini? School gate atau gerbang sekolah setiap Senin. Atau C, Anton selalu gets a present, mendapatkan hadiah dari gurunya setiap hari Senin. Ini kurang tepat ya. Atau D, the teacher, guru selalu mendapatkan hukuman dari Anton. Wah, malah Antonnya yang memberi hukuman. Jadi kurang tepat. Jadi yang lebih tepat yaitu ini ya, yang A, sesuatu terjadi pada Anton setiap hari Senin. Oke. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 23. The following text is for question nomor 23 sampai 25. Oke, ini baru nomor 23 ya. Oke, jadi teks berikut berisi for us, untuk kita. Say please and thank you. Katakan tolong dan terima kasih. Be a good listener. Jadilah pendengar yang baik. Love and what is it? Kurang jelas ya. Intinya tertawa. Kemudian say you are sorry, katakan jika kamu salah.
Love unconditionally, cintailah tanpa syarat apapun. Kemudian be kind to one another, berbaiklah pada siapapun. Clean your mess, bersihkan apa yang sudah kamu kerjakan, gunakan. Kemudian never cheat on friends, jangan melukai teman atau mengecewakan teman. And work together, dan kerjakan bersama. Pertanyaannya, where can you find such rule? Di mana kamu dapat menemukan rule seperti itu? A. On the wall of a living room, di wall atau dinding living room. Kurang tepat ya, ini sepertinya buat orang banyak. Kemudian B. On the announcement board, di papan pengumuman. Kalau untuk papan pengumuman terlalu spesifik pesannya. Kemudian kalau C. At the school gate, ini sama, pesannya terlalu spesifik. In the class, nah ini baru ya, lebih tepat di dalam kelas, jadi untuk kelas itu saja. Selanjutnya nomor 24, who is the rule for? Ini maksudnya siapa, kemudian ada for. Ini jadi intinya rule tadi untuk siapa, karena tadi tempatnya di kelas ya, berarti all class members. 24 D, semua member kelas. Seperti itu. Kalau semua siswa di school, ini terlalu luas, apalagi hanya untuk guru. Kemudian nomor 25, what would the life be if we obey the rules? Kira-kira apa yang terjadi ketika kita mematuhi peraturan? Tentu saja kehidupan akan menjadi nyaman. Di antara 4 ini yang berarti nyaman yang cozy. Kalau lazy artinya malas, messy artinya berantakan, dan sad artinya sedih. Oke. Jadi sampai di sini dulu penjelasan pembahasan penilaian akhir semester 1 tahun lalu. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pembahasan penilaian akhir semester part kedua. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.